Tentu di sini Al-Fakir hanya ingin mengingatkan saja Pak Bu, jangan sampai kita hadir acara haul pulang tidak ada perubahan di dalam diri kita. Berapa kali kita hadir acara haul, tapi terkadang kita pulang dari acara haul itu tidak ada perubahan dalam diri kita. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab kepada kita semua yang biasa hadir dalam acara haul tersebut. Kenapa kok kita sering hadir acara haul, tapi terkadang perubahan dalam hidup tidak kunjung ada di dalam diri kita? Apakah salah daripada haul yang kita hadiri? Atau salah daripada panitia yang mengadakan acara tersebut? Atau salah siapa? Maka tentunya ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Di saat kita hadir acara haul, di saat niatnya tidak dijaga, di saat hatinya tidak ditata, maka jangan salahkan, jangankan hadir 10 kali, 100 kali, 1000 kali hadir acara haul, kalau niatnya tidak baik, hatinya tidak dijaga, maka orang tersebut tidak akan dapat perubahan di dalam keluar acara tersebut, bahkan tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal, ayo kita perbaiki. Kita hadir datang ke acara haul Syekh Muhibbat yang ke-11 ini, niatkan semuanya untuk mengambil berkah. Berkah ini Pak Bu, kata yang sepele mungkin di antara kita, kata yang sering kita dengar, karena para ulama mengatakan salah satu penyebab orang menyepelekan itu karena sering-sering didengar itu kata. Sehingga kata berkah ini sebetulnya bukan suatu yang sepele, suatu yang sangat luar biasa. Sampai para ulama mengatakan berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka di saat kita sudah menjaga, kita punya niat hadir acara haul Syekh Muhibbat yang ke-11, hati kita jaga, kita dapat berkah, pulang kita ke rumah masing-masing, maka kita akan merasakan bagaimana ada perubahan-perubahan yang baik yang kita dapatkan. Amin. Baik itu perubahan yang tadinya maaf-maaf, yang sholatnya kalau bahasa Sundanya belang betong, karena saya sekedik-sekedik belajar Sundaan nih, yang kadang kita sholat, kadang kita tidak sholat. Insya Allah kita pulang dari acara haul ini, semua kita menjadi ahli sholat dan meninggal dunia dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keberkahan ini yang harusnya kita cari. Sampai para ulama mengatakan salah satu cara kalau kita ingin dapat keberkahan dalam hidup adalah dengan kita mengikat hati kita dengan orang-orang soleh yang pada siang kali ini kita hadir. Dari tadi siang sampai sore ini kita bertahan, bahkan tadi Al-Fakir lihat Bapak Ibu sudah pada pulang, sebagian melaksanakan sholat, kemudian kembali lagi ke tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan itu semua karena kita datang ke tempat ini mencari keberkahan daripada yang kita hauli. Maka semoga kita pulang dari tempat ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita makin baik daripada yang sebelumnya, baik itu urusan kepada Allah ataupun urusan kepada manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang saat ini hadir, gak usah pusing sok Bapak Ibu ingatnya seberapa. Ustadz saya kayaknya ini ninggalin sholat kayaknya 3 tahun, sok Allah 3 tahun 365, nah kali 3. Bagaimana Ustaz cara mengkodoknya? Secepat-cepatnya, fokus. Kita kodok subuh 3 tahun, sehari bisa berapa? Kerjakan. Besok subuh, besoknya subuh terus sampai kurang lebih contoh 3 bulan subuh sudah selesai. Kodok subuh 3 tahun, alhamdulillah. Setelah itu lanjut duhur 3 tahun kodok sampai 3 bulan, alhamdulillah.
lanjut terus sampai asar maghrib dan isya, maka ingat babu, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sibuk dengan sholat-sholat sunnah, tapi sholat fardu yang kita tinggalkan belum dikodok. Maka tolong kita awali sekali lagi dengan kita hadir peringatan acara hal ini. Kita berusaha untuk mengambil berkah, khususnya yang kita dekat sama Ustadz Kiai Ulama. Jangan hanya mencari kedekatan dohir, jangan hanya mencari kedekatan nama baik di antara beliau, tapi kita tidak menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, setiap kita hadir acara hal itu aku, seringkali kita mendengar amalan istiqomah. Kita hadir acara hall Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita mendengar kisah istiqomah zikirnya sekian ratus, istiqomah amalan ininya sekian ribu. Banyak. Setiap kita hadir acara hall para ustadz, kiai, ulama dan para habaib, seringkali kita mendengar tentang amalan-amalan istiqomah. Maka di sini Al-Fakir ingin menekan kembali Pak Bu, amalan yang paling baik, amalan yang paling hebat, amalan yang paling luar biasa adalah amalan Maka Al-Fakir saya sering menyampaikan Pak Bu di beberapa majelis, Bapak Ibu lebih baik sholat duha 2 rakaat istiqomah daripada sholat duha 8 rakaat tidak istiqomah. Nabi dalam hadisnya Pak Bu memberitahu kepada kita seberapa hebat itu amalan istiqomah, seberapa dahsyat itu amalan istiqomah. Nabi mensabdakan, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kata Nabi adalah yang istiqomah, bukan yang banyak, bukan yang besar, bukan yang hebat, yang Maka ibu-ibu yang setiap hari istighfar 100 kali, istiqomahkan babu, itu menjadi istighfar yang paling hebat nanti pahalanya di akhirat. Bapak-bapak ada yang sholawat sama Nabi sehari 100 kali, istiqomahkan Pak, itu amalan paling istimewa nanti di akhirat. Dan ingat Pak Bu, Al-Fakir saya pernah mendengar di antaranya dari guru kita Buya Yahya, itu beliau pernah menceritakan ada namanya amalan dengan hawa nafsu. Ini kadang-kadang kita jarang mengingatnya, tapi banyak kejadiannya. Ada orang Pak Bu beribadah namanya ibadah dengan hawa nafsu. Apa itu Ustaz ibadah dengan hawa nafsu? Kita ibadah mencari yang banyak, kita ibadah mencari yang besar. Tapi di balik hawa nafsu tersebut mencari yang besar, ternyata amalan istiqomah mulai ditinggalkan. Ini semua tipu muslihat dari syaitan. Maka pahami Pak Bu, syaitan itu Pak Bu bukan hanya menyuruh kita meninggalkan yang wajib. Syaitan itu tidak hanya menyuruh kita untuk mengerjakan yang haram. Syaitan itu tidak hanya menyuruh kita meninggalkan yang sunnah, tapi kadang-kadang babu syaitan, hawa nafsu menyuruh kita untuk semangat dalam kebaikan. Contoh, ada ibu-ibu sudah istiqomah sholat 2 rakaat sudah 3 tahun. Istiqomah 3 tahun sholat 2 rakaat. Syaitan nyuruh untuk meninggalin tidak bisa-bisa. Syaitan tidak pernah kenal putus asa. Syaitan mulai berbisik di hati ibu, Bu, kok cuma 2 rakaat sih? Tingkatkan dong 4 rakaat, kan pahalanya lebih besar. Ibu mikir, iya ya. Mulai ibu 4 rakaat, sebulan bisa bertahan 4 rakaat. Syaitan bisik lagi, Bu, masa cuma 4 sih Bu? Coba tingkatkan dong jadi 6 rakaat. Lanjut sebulan 6 rakaat, alhamdulillah bisa. Akhirnya mulai syaitan berkata, Bu, yang paling afdol sholat duha itu 8 rakaat. Masa ibu nggak bisa 8 rakaat? Ibu kerjakan 8 rakaat. Alhamdulillah ibu istiqomah sampai 1. Setelah 1 bulan tiba-tiba ayah tamu di rumah. Akhirnya sibuk ngurusin tamu. Habis ngurusin tamu ada anak nangis ribut, ngurusin akhirnya cucian piring, cucian baju numpuk. Akhirnya ibu nyuci piring, nyuci akhirnya mulai capek. Iblis ngomong, Bu, istirahat aja, sholat duha itu sunnah. Ibu kalau capek-capek nanti sakit, malah nanti yang wajibnya bisa
ketinggalan ibu. Iya ya, ibadah pakai hawa nafsu. Maka di sini Al-Baqi pengen menekankan Pak Bu, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan duhanya jadi 4, silakan. Duhanya jadi 6, silakan. Duhanya jadi 8, silakan. Tapi tolong suatu saat Bapak Ibu capek, jangan sampai tinggalkan sholat duha yang 2 rakaat. Itu semua tipu muslihat dari syaitan. Oleh karenanya Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Adab Sulukul Murid itu membahas panjang lebar, di antaranya ibadah dengan hawa nafsu. Maka sekali lagi Pak Bu, ingat, amal yang paling hebat, amal yang paling luar biasa, amal yang paling besar pahalanya adalah istiqomah. Silakan Bapak Ibu cari amal-amal yang paling gampang. Para ulama ingatkan sama kita, Bapak Ibu cari amalan yang paling gampang, yang penting Bapak Ibu bisa istiqomah. Dikit, gak usah banyak-banyak. Contoh, baca la ilaha illallah 100 kali, istiqomah, itu amal yang paling hebat. Bapak Ibu pengen istiqomah sholawat, gak usah banyak-banyak nyari yang 1000, 2000, 3000, gak usah. Cari saja yang 100 kali istiqomah. Itu lebih baik sholawat 100 istiqomah setiap hari daripada sholawat sampai 10.000 kali tapi tidak istiqomah. Ibu-ibu sodako setiap hari 2.000 ya. Setiap hari 2.000, tapi istiqomah. Itu nanti di akhirat ibu-ibu yang sodako 2.000 setiap hari, di akhirat bisa mengalahkan sodakonya orang yang 1 miliar tapi tidak istiqomah. Kenapa Bu 2.000 lebih hebat daripada 1 miliar? Karena 2.000 istiqomah. Maka amalan sedekah 2.000 itu jauh pahalanya lebih besar daripada 1 miliar tapi tidak istiqomah. Tapi ibu-ibu kira-kira mau dikasih 2.000 yang istiqomah atau 1 miliar yang istiqomah? Mau dikasih 2.000 yang istiqomah atau 1 miliar yang istiqomah? 2.000 istiqomah. Nah biar saya 1 miliar yang istiqomah.